Jumpa kembali bersama Agri Farming Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan kondisi terkini situasi di Indonesia, terutama di Jawa, Bali, hubungannya dengan penyebaran virus COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB 2021 di Pulau Jawa dan Bali ditetapkan oleh pemerintah. Aturan PSBB Jawa Bali tersebut berlaku mulai tanggal 11 Januari hingga tanggal 25 Januari 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini atau PSBB bisa mencegah atau menekan penyebaran COVID-19. Pada saat pemberlakuan PSBB Jawa Bali 2021, sejumlah kegiatan termasuk moda transportasi dibatasi. Aktivitas yang dibatasi saat PSBB Jawa Bali dirangkum dari laman resmi Kominfo Perekonomian. Berikut sejumlah aktivitas yang dibatasi selama PSBB Jawa Bali 2021. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home atau WFH sebesar 75% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. 2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Kemudian 3. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat lagi. 4. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 5. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang secara lebih ketat lagi. 6. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan total untuk sementara waktu. 7. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum. 8. Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran, makan dan minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25%, dan untuk layanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan dan mal sampai dengan hanya pukul 7 malam. Cakupan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan tersebut diterapkan di provinsi, kabupaten, dan kota yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, yaitu 3%. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional 82%. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70%. Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh provinsi Jawa dan Bali. Pertimbangannya adalah karena seluruh provinsi dimaksud memenuhi salah satu unsur dari 4 parameter tadi yang saya sampaikan, dan juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar peningkatan kasus COVID-19 terjadi di 7 provinsi tersebut. Kebijakan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut akan diatur lebih lanjut
melalui perubahan peraturan daerah masing-masing. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berlaku, sekali lagi, pembatasan kegiatan masyarakat tersebut atau PSBB tersebut berlaku sejak tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring setiap hari. Untuk mengawal penerapan kebijakan pembatasan ini, pemerintah akan melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan operasi justisi yang akan dilakukan oleh tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, kemudian aparat kepolisian, dan melibatkan unsur TNI Polri. Pemerintah menyatakan tidak seluruh di Jawa dan Bali yang dikenakan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemerintah hanya akan memberlakukan itu kepada daerah yang memenuhi unsur kriteria Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus COVID-19. Kumulasi kasus COVID-19 mencapai 788.402 orang. Kasus COVID-19 sampai dengan Rabu kemarin bertambah menjadi 8.857 kasus, merupakan tertinggi sejak kasus corona jenis baru itu muncul di Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian menambahkan kasus aktif COVID-19 mencapai 112.593 kasus. Surabaya, Jawa, Bali sementara angka kesembuhan berada di 652.513 kasus atau 82,76% yang sembuh, sedangkan tingkat kematian 23.296 kasus atau 2,95% angka kematiannya. Adapun peningkatan mingguan kasus COVID-19 per akhir Desember 2020 berada di angka 48.434 ini per minggu di awal Januari, menjadi 51.986 kasus. Sekali lagi, ini ada peningkatan yang sangat signifikan di minggu terakhir Desember dibandingkan dengan minggu pertama Januari, dari 48.000 menjadi meningkat 51.000 kasus. Atas angka kriteria itu, sejumlah daerah di Jawa dan Bali dibatasi Provinsi DKI Jakarta dan seluruh wilayah administrasinya terkena kebijakan ini. Berikut adalah daftar daerah yang terkena kebijakan PSBB Jawa Bali. 1. DKI Jakarta, seluruh area DKI Jakarta. 2. Jawa Barat, meliputi wilayah yang dekat dengan DKI Jakarta, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Bandung Raya. 3. Banten, meliputi Kabupaten Tangerang, Tangerang Kota, dan Tangsel. 4. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta atau Solo. 5. DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo. 6. Jawa Timur meliputi Surabaya Raya
dan Malang Raya. Dan yang ketujuh, yang terakhir Bali, meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri yang rencana pengen pulang, saran saya kalau masih bisa ditunda, sekali lagi kalau masih bisa ditunda, ya sebaiknya ditunda, apalagi pulangnya ke daerah-daerah yang tadi saya sudah sampaikan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat informasi penting ini. Tetap jaga kesehatan. Silahkan sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.